Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera di dalam kasih dari Tuhan Yesus Kristus kepada semua teman-teman dimanapun Anda berada. Pada malam hari ini dalam sukacita yang besar, kami hadir kembali untuk bisa berbagi karena itu adalah merupakan beban yang Tuhan taruh di hati kami supaya apa yang penting, apa yang berguna, apa yang bermanfaat, yang bisa menguatkan orang banyak dan juga yang bisa mencerahkan, bahkan menerangi orang yang hidup di dalam kegelapan, bahkan juga menyadarkan bagi mereka yang belum mengenal siapa Tuhan Yesus. Dan pada kesempatan ini, narasumber kita akan hadir, narasumber kita spesial karena beliau dulunya pernah mengenal Tuhan, tetapi di tengah jalan sesuatu dan lain hal membuat narasumber ini beralih meninggalkan Tuhan Yesus dan mengikuti kepercayaan lain. Tapi Tuhan Yesus adalah Tuhan yang baik, sebagaimana yang tertulis di dalam firman-Nya, Tuhan Yesus Tuhan yang penuh dengan kasih. Jadi firman ini sempurna. Firman ini bukan hanya huruf-huruf yang ditulis di dalam buku, tetapi firman ini adalah kebenaran yang dibukukan. Jadi kalau kebenaran yang dibukukan, kalau firman yang dibukukan, maka akan terjadi, akan terbukti, teraktualisasi di dalam kehidupan manusia. Nah, jadi seperti yang dikatakan bahwa Tuhan itu pengasih dan penyayang. Dan juga seperti yang Tuhan Yesus bilang, kasihilah musuhmu, berdoalah, mintalah berkat buat mereka. Bahkan Tuhan berkata, jikalau kamu ditampar pipi kanan, berikan juga pipi kirimu. Itu adalah satu kebenaran yang tidak bisa muncul di dalam manusia. Tidak bisa muncul dari manusia sendiri. Itu adalah kebenaran yang berasal dari Tuhan. Karena kalau manusia mempunyai kapasitas yang sangat rendah. Kalau kita ditampar pipi kanan, kalau perlu kita hajar kepalanya, ya, itu kebenaran manusia. Kalau perlu kita potong putus kepalanya supaya dia tidak punya kepala dan dia tidak ganggu-ganggu kita lagi. Itu kalau kebenaran manusia. Tapi berbeda sekali dengan kebenaran yang berasal dari atas, yang tertulis di dalam firman. Jikalau kamu ditampar pipi kanan, berikan pipi kirimu. Jikalau ada orang meminta bajumu, serahkan juga jubahmu. Dan terlalu banyak firman-firman yang membuat kelegaan di dalam hidup ini, membuat sukacita. Dan apa yang terjadi dengan narasumber adalah sesuatu yang sangat menginspirasi, sesuatu yang sangat luar biasa. Kenapa saya katakan luar biasa? Karena beliau sempat mengecewakan Tuhan, sempat meninggalkan Tuhan. Dan Tuhan Yesus adalah Tuhan yang baik. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang mengasihi semua manusia. Kalau setan jahat, setan itu haus darah, ya. Setan itu selalu ingin menumpahkan darah manusia. Dia ingin supaya manusia mati. Itulah setan. Tapi kalau Tuhan Yesus dia tidak. Waktu Tuhan datang kepada narasumber, dia tidak marah-marah, dia tidak tempeleng narasumber, kurang ngajar kau ya, kau sudah tinggalkan aku. Tidak. Dia tetap baik dan dia tetap mengasihi. Dia tetap menunggu dengan kesabaran yang luar biasa. Dan Tuhan Yesus merangkul kembali. Itulah Tuhan. Jadi sekalipun dia dikhianati, sekalipun dia ditinggalkan, sekalipun dia disangkal, sekalipun dia dikecewakan, tapi karena hakikat Tuhan itu adalah kasih, maka itu tidak berubah. Kalau setan beda, ya. Kalau setan itu jahat sekali, ya. Jadi setan itu ingin supaya semua manusia mati. Makanya dikatakan dalam Yohanes 8 ayat 44, iblis adalah pembunuh manusia sejak semula. Dalam Yohanes 10 ayat 10, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Setan itu haus darah.
Dia ingin supaya semua orang mati. Dia tidak ingin manusia selamat, dia tidak ingin manusia masuk surga. Hanya Tuhan Yesus yang mengasihi manusia dan dia ingin supaya kita semua masuk surga. Nah, kita akan diberkati secara luar biasa bagaimana narasumber mengalami perjalanan iman yang membuat kita akan terguncang, maksudnya terguncang karena kita terkagum-kagum akan kebaikan Tuhan dan kita terkagum-kagum akan cara Tuhan mengembalikan seseorang kepada rencananya yang semula, kepada imannya, kepada keselamatan yang Tuhan sediakan buat setiap manusia. Keselamatan itu bukan diberikan hanya untuk orang Kristen. Keselamatan itu bukan hanya untuk orang Yahudi, tapi keselamatan itu buat semua manusia, ya. Karena Tuhan berkata di dalam Matius 11 ayat 28, "Marilah kamu yang letih lesu dan berbeban berat, karena aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Itu firman. Tapi kalau dia berbicara, marilah kamu orang-orang Kristen, nah makanya kalau firmannya seperti itu, marilah kamu orang-orang Kristen, karena aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Maka saya katakan dia bukan Tuhan. Kalau dia bicaranya seperti itu. Kalau firmannya bunyi seperti itu, berarti dia Tuhan satu kelompok. Ya, tapi kalau Tuhan Yesus punya firman itu universal untuk menyeluruh siapapun. Marilah kamu yang letih, lesu, dan berbeban berat. Artinya orang yang letih, lesu, dan berbeban berat, orang yang tidak punya pengharapan, semua disayang Tuhan. Apapun latar belakangmu, dompet tipis, dompet kosong, dompet tebal, bahkan sampai dompet robek pun Tuhan sayang. Bahkan tidak punya dompet pun Anda disayang Tuhan. Nanti kalau ikut Tuhan, nanti Tuhan kasih dompet. Ya, itulah Tuhan Yesus, Tuhan yang baik. Oke, kita sambut narasumber kita karena beliau sudah ada di tengah-tengah link ini dan beliau akan menceritakan secara luar biasa bagaimana perjalanan iman yang akan membuat Anda terkagum-kagum akan kuasa Tuhan. Kita sambut narasumber kita, Pak Nelson. Selamat malam, Halo, Pak Nelson. Shalom. Halo Pak Yusuf. Ya, apa kabar Pak? Baik sekali, puji Tuhan Pak. Puji Tuhan, Ya, luar biasa. haleluya. Terima Haleluya, kasih Pak Nelson, Anda luar biasa, ceria sekali. Amin Tuhan Pak. mengasihi, Tuhan mengurapi, dan pada malam hari ini terima kasih Pak Nelson sudah hadir di link ini dan mau memberkati kami semua. Dan Bapak akan melanjutkan kisah bagaimana karya Tuhan, bagaimana kedahsyatan Tuhan, bagaimana kehebatan Tuhan, bagaimana kasih Tuhan membawa Bapak kembali, membentuk Bapak kembali menjadi bejana yang siap untuk memberkati banyak orang. Nah, Bapak bisa ceritakan kepada kami semua, tentunya sedikit diulas bagaimana Bapak bisa kembali kepada Tuhan. Ya, oke, waktu dan tempat saya serahkan kepada Pak Nelson. Silakan, Pak. Terima kasih Pak Yusuf, terima kasih saya kembali diundang untuk Terima kasih, Pak. memberkati channel Pak Yusuf. Saya senang sekali kalau saya bersaksi ini, saya merasa tidak saya sendiri aja yang diberkati. Orang yang mendengar juga pasti akan diberkati. Bapak Ibu, terima kasih juga yang sedang menonton. Terima kasih untuk kehadirannya. Malam hari ini saya akan melanjutkan sesi yang kedua, kesaksian saya. Tapi sebelum yang kedua ini, saya akan sedikit mengulangi yang pertama ya. Mungkin yang belum menonton yang pertama, nggak apa-apa. Nanti bisa silakan nonton yang pertama ya. Nah, anyway, Bapak Ibu yang saya kasihi, setelah saya sadar bahwa Tuhan memanggil saya secara pribadi ya, bukan saya yang manggil Tuhan, lewat ya 3 kali saya niat untuk mau minta maaf agar saya bisa kembali di agama Islam ya, tapi Tuhan tidak mau. 3 kali Tuhan berbicara audible ya. Tuhan berbicara. Nah, setelah itu Tuhan berbicara lagi kepada saya, saudara ya. Waktu Tuhan suruh saya beli buku Esther di Bandung Plaza Indah.
Padahal saya tidak tahu itu apa ngapain saya disuruhnya ya. Tapi finally ya, saya akhirnya masuk toko itu, di drive sama Tuhan. Saya disuruh beli buku itu, buku si Esther. Ternyata buku si Esther mengingatkan saya bagaimana penderitaan si Esther, penganiayaan orang-orang Kristen di South Korea ya. Itu mengingatkan saya. Kira-kira Tuhan berkata, kamu belum apa-apanya saat menderita seperti ini. Tuh lihat, orang Korea itu ditembak, kalau mereka ngaku Yesus dipancung. Nih, lihat itu. Saya sadar, saudara, luar biasa Tuhan sama saya ya. Waktu saya diingatkan oleh buku itu, saudara. Nah, yang kedua, Tuhan ingatkan lagi. Waktu saya menonton China Cry, ya, penganiayaan orang Kristen di China waktu rezim Mao Zedong, ya. Wah, itu benar-benar orang Kristen struggle di Korea, di China ya. Itu saya waktu nonton, saya terkagum-kagum akan iman orang Kristen yang begitu militan, saudara. Yesus atau mati? Mereka pilih Yesus, mati, saudara ya. Nah, ini membuat cakrawala saya, membuat iman saya akhirnya rise up, akhirnya bangkit, saudara. Artinya Tuhan tunjukkan itu biar supaya saya jangan cengeng lagi. Agar saya jangan terlampau sedih, hancur. Walaupun, saudara, istri saya, anak saya sudah meninggalkan saya, gitu. Bahkan pangkat saya, yang tadinya captain, saudara, hilang. Sedikit, saudara ya. Teman-teman saya sekarang sudah pensiun. Ada yang masih belum pensiun 20%, saudara. Itu teman-teman saya yang satu alumni dengan saya itu. Saya sudah hitung 15 orang jenderal, saudara. Bayangin 15 orang jenderal, saudara. Ya, saya mau jenderal lah, saudara. Cukup kapten aja sampai pensiun gitu, saudara. Tapi setidak-tidaknya mereka punya proud, saudara. Lah kalau saya apa, saudara? Nggak ada lagi yang saya banggakan. Anak istri gone, pangkat gone. Apa yang saya banggakan? Gitu ya, habis. Akhirnya, saudara, ini yang mau saya sampaikan, bagaimana Tuhan mengangkat saya kembali, memulihkan saya kembali, baik physically maupun mentally, saudara. Di sini saya akan menceritakan, saudara, bahwa Yesus kita adalah Yesus yang tidak pernah meninggalkan kita kemarin, sekarang, dan selama-lamanya. Dia selalu hidup. Dia selalu menyertai kita bagi kita yang sungguh serius dan setia kepada Dia. Nah, ini yang kedua, saudara, yang akan saya ceritakan, di mana perbuatan-perbuatan yang sangat miracle, yang supranatural terjadi atas kehidupan saya. Dan mudah-mudahan, saya percaya lewat kesaksian saya ini, saudara-saudara yang mendengar juga akan dipulihkan, dibangkitkan, dan menjadi orang Kristen yang militan. Oke, saya lanjutkan yang kedua. Setelah saya mengalami seperti itu, saudara, saya mulai semangat. Saya mulai sudah berkurang rasa sedih saya, rasa hancur saya sudah mulai berkurang gitu. Walaupun sedikit tetap secara manusia ya. Saya mesti mengingat, aduh anak saya, mesti terpikir, saudara, saya mesti terpikir, aduh anak saya di Jepang, mesti ada terpikir. Tapi satu ketika, saudara ya, setelah seminggu, 2 minggu, 3 minggu saya berjalan seperti itu, tiba-tiba saya terpikir, saudara, aduh Tuhan, saya sudah berhenti jadi tentara. Saya sudah tidak ada punya apa-apa lagi. Terus saya mau kemana, Tuhan? Masa saya hidup seperti ini terus menangisi, mengingat-ingat, padahal itu sudah selesai. Terus what next? God, aku tanya Tuhan, terus gimana Tuhan nasibku? Kira-kira begitu dulu ya. Terus gimana my future? Masa depanku Tuhan. Apa gini-gini terus aku hanya terus berbaring, hanya mikir-mikir di tempat tidur, oh anakku udah jauh, anakku udah jauh. Ternyata tidak, saudara. Tuhan luar biasa. Saya selalu berdoa walaupun dengan doa ala kadar, karena saya belum mengerti Kristen yang sebenarnya. Walaupun saya sudah ikut follow dia. Doa saya cuma satu, saudara. Tuhan, tolong aku Tuhan. Aku tidak mau lagi tinggal di Indonesia. Kenapa? Aku udah malu. Kalau aku mau cari pekerjaan, orang pada ngejek saya dong. Loh, kamu berhenti, sekarang kamu mau cari kerja, belum tentu dapat. Biasa orang cari kerja kan yang sudah negosiate dulu gitu ya. Ini kan saya enggak gitu ya. Jadi saya merasa malu. Saya punya pressure, beban seperti itu. Termasuk dengan orang tua saya. Jadi saya merasa, aduh, kasihan lihat orang tua saya. Tiba-tiba mereka dengar, kamu cari kerja, Sen. Pasti mereka akan katakan, lah kenapa kerjaan yang sudah ada kamu tinggalin? Itu membuat saya drop lagi, saudara. Teman-teman saya yang datang
Karena rumah saya dekat markas, dekat home base-nya army ya, tentara ya. Saya sering lihat mereka saudara. Kalau dinas lagi apel, trompet hidup gitu ya. Saya sering dengar gitu. Ini juga jadi nightmare saya. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan aku nggak mau lagi tinggal di sini Tuhan. Terserahmu Tuhan, mau bawa ke planet Mars, mau bawa ke Jerman, ke Amerika, I don't care. Aku nggak mau lagi tinggal di sini Tuhan, hanya itu aja doa aku. Tiap hari aku berdoa, aku hanya tolong Tuhan. Aku tidak mau lagi tinggal di Indonesia Tuhan. Udah nggak kuat aku melihat suara trompet, teman-teman saya yang datang, udah pakai kapten, sedih lagi muka mereka, saya jadi sedih saudara. Ini semua membuat saya jadi drop saudara. Sehingga saya berdoa seperti itu, saudara. Nah, satu ketika, saudara, saya sering lihat map. Saya sering lihat peta Jepang. Otomatis ya, saya lihat, oh anakku sekarang di Jepang ya. Oh mereka ditinggal di kota mana, kayak gitu. Saya sering lihat peta-peta itu. Nah, satu saat, saudara, tiba-tiba waktu saya lihat seperti itu, petanya itu, oh jauh ya, begini-begini kan. Biasa saya lihat peta gitu ya. Tiba-tiba ada suara, saudara. Suara yang dari awal yang video pertama yang berbicara kepada saya, suara itu muncul lagi saudara. Apa dia bilang? Nelson, kamu lihat ke bawah katanya. Jadi katakanlah peta itu begini ya. Ini Jepang misalnya, kamu lihat ke bawah. Saya lihat ke bawah, ada apa gitu ya. Saya lihat pulau-pulau, benua, apalah gitu ya. Turun lagi, saya ke bawah, turun lagi. Tiba-tiba saudara, saya lihat peta Australia. Saya lihat, peta Australia ngapain? Dan suara itu kembali berbicara, saudara. Nelson, kamu pergi ke Melbourne. Wah, saya kaget pergi ke Melbourne. Suara itu cukup sekali, saudara, enggak 2 kali. Waktu saya dengar suara itu ke Melbourne, saya mikir, saudara, saya nggak punya teman, saya nggak punya saudara, saya nggak punya siapapun. Terus kok Tuhan suruh saya ke Melbourne? Ngapain saya di sana? Pekerjaan saya nanti ngapain? Hidup sama siapa? Tinggal sama siapa? Kalau saya punya teman di Melbourne, saudara, ada saudara saya, ada teman saya, tinggal kontak. Ya, saya mau datang ke Melbourne. Are you ready? Gampang. Ini enggak, saudara. Hanya suara Tuhan menyuruh saya ke sana. Oh, saya pikir sempat saya bimbang. Pergi enggak ke sana? Ya takut dong, secara psikologi takut. Siapa yang nampung saya di sana? Ya. Tapi karena suara Tuhan yang sudah berkali-kali mengingatkan saya tidak boleh ragu. Saya harus patuh, obey, mendengar suara itu. No choice. Lantas saya teleponlah mak saya. Mam, mungkin dalam minggu-minggu ini atau bulan-bulan ini saya akan pergi ke Melbourne. Wah, tentu orang tua saya kaget. Ngapain kau ke Melbourne? Gitu. Aku juga nggak tahu, Mak. Ya, mama saya tertawa. Mungkin mak saya mikir gini, ini mungkin saya sudah mulai agak sedikit korslet ya pikiran saya. Oke, terus di Melbourne sudah ada teman, udah apa? Kamu bilang nggak ada. Terus siapa yang suruh kamu ke sana? Pertanyaan kedua. Waktu saya katakan Tuhan, mama saya kaget. Dia diem. Dia hanya jawab, oke, kalau gitu, ya hanya gitu aja. Mungkin dia pusing ya. Ini kenapa anak tiba-tiba bisa ngomong seperti gini? Kok Tuhan yang suruh ke sana? Ada apa? Kayak gitu. Saya dengan iman saya ngomong seperti itu, saudara. Walaupun saya nggak tahu, saudara ya. Dan saya siapkan, saudara, paspor saya. Saya siapkan visa saya. Saya siapkan tiket saya dengan uang pensiun yang pas-pasan ya. Saya dikasih uang pensiun tidak berbulan, langsung lansam, saudara. Saya kumpulin duitnya. Ternyata saya bisa beli tiket ke Melbourne, saudara ya. Saya siapkan visanya. Walaupun sambil ngurus visa, jantung saya juga masih der. 2 hari kemudian sebelum visa saya ini selesai, emak saya telepon. Nelson, good news. Aku kaget. Good news apa, Mam? Bilang itu. Kamu tahu nggak? Waktu kamu bilang kamu mau ke Melbourne, aku berpikir, waduh, disuruh Tuhan lagi katanya. Aku juga sebagai orang tua berdoa juga, Tuhan tolong Tuhan, apakah itu memang suara Tuhan menyuruh anak saya Nelson ke Melbourne gitu ya.
Itu yang dipikirin orang tua saya. Nah, berapa hari kemudian di orang tua saya itu pergi ikut pesta perkawinan. Nah, biasa pesta perkawinan di Medan itu kan kumpul ya, marga ini kumpul gitu. Nah, mak saya itu kumpul lah dengan marga-marganya itu. Ya karena ini pesta adat orang Karo Medan gitu ya. Nah, selesai pesta, mereka duduk-duduk ngobrol dan mereka menceritakan tentang saya. Mereka katakan gini, Kak, gimana itu Nelson? Aku dengar begini. Iya, sedih sekali saya, hancur semua anak, istri udah hilang, tinggalkan dia. Terus apa planningnya, apa rencananya? Nah, mak saya ngomong, iya kemarin dia telepon sih, gitu, bahwa Nelson ini mau katanya ke Melbourne. Hah, ke Melbourne? Terus ngapain di sana? Sama siapa dijumpai? Nggak tahu. Nah, di antara kerumunan yang ngobrol itu, saudara, ternyata ada sepupunya mak saya tapi lain kakek, Telur Medan ya. Lain kakek bilang gini, Kak, dia bilang gitu. Saya punya saudara juga di Melbourne. Hah? Kenapa enggak? Ya udah, ini aja alamatnya, ini nomor teleponnya, kasih sama Nelson. Oh ya? Serius. Mak saya catat dan dapatlah saya nomor itu. Disitulah saya teriak, saudara. Saya tidak sangka apa yang disuruh Tuhan ke Melbourne itu ternyata, saudara, Tuhan sudah tahu bahwa emak saya punya sanak saudara yang tinggal di Melbourne. Begitu saya dapat itu tadi, saudara, saya lompat. Saya teriak, thank you God. Saya tidak lagi berpikir dan ragu kepada Tuhan. Wah, hebat benar ini Tuhan kita Yesus. Dia hanya mengatakan semua ngomong seperti itu. 3 hari kemudian saya dapat alamat. Saya bilang, Tuhan tahu sebenarnya saya mau kemana, saya mau pergi kemana gitu ya. Wah, saya setelah dapat itu, saudara, saya bilang terima kasih, kirim salam sama tante itu, saudara, dan finally visa saya selesai. Saya berangkat ke Melbourne, saudara, naik pesawat Garuda Indonesian Airways. Nah, di dalam pesawat, saudara, saya so excited. Saya wah senang gitu ya, namanya senang ya. Saya bilang gini, goodbye Indonesia, ya udah saya lepaskan semua itu di belakang saya. Saya mau mulai hidup yang baru gitu. Kira-kira 20 menit mau nyampe di airport Melbourne, pilotnya announcement kan. Dia bilang gini, saudara, katanya ya, sebentar lagi akan mendarat landing, 20 menit lagi. Nah, siapkan semua paper-papernya yang nanti akan dicek di imigrasi. Isi semua form-formnya, dia bilang gitu. Nah, saya isilah formnya, saudara ya. Saya isi formnya, walaupun lirik kiri kanan, tanya orang bule, karena Inggris saya nggak ngerti benar. Belum oke ya. Inggris pas-pasan, saudara, gitu ya. Yang penting saya jawab dan dapat. Nah, sambil saya menikmati di pesawat, tiba-tiba teringat di kepala saya, saudara. Sampai di Melbourne Airport. Terus kemana cara teleponnya? Nah, terus gimana nanti saya naik busnya, nomor berapa, naik kereta apinya nomor berapa, dan saya sendiri, Bapak Ibu, saya belum mengenal. Saya punya tante itu. Sejak saya dapat itu, saya tidak pernah telepon. Saya juga nggak ngerti. Sepertinya Tuhan dibiarkan, ya. Tuhan izinkan saya gitu ya. Saya juga bingung, kenapa saya di Indonesia nggak saya telepon dia. Saya say hello dia, sehingga saya dapat informasi yang membuat saya nanti itu menjadi convenient, menjadi confidence ya untuk saya mendarat. Ini enggak, saudara, saya juga bingung. Waduh, baru saya stres lagi, saudara. Waduh, saya stres lagi, saudara. Saya bolak-balik ke toilet. Waduh, sampai di sana kemana? Waktu saya mau ke toilet, saya tanya sama pramugari, Mbak pramugari, please, saya bilang, tahu nggak alamat ini? Kemana saya pergi, naik busnya apa, naik trennya berapa, seperti gitu, ongkosnya berapa gitu ya, gitu. Karena saya ini modal nekat, saudara ya. Bayangin bahasa Inggris nggak bisa, maju itu kan luar biasa, saudara. Ya mungkin karena ada spirit of Tuhan tadi yang begitu kuat ya, saudara, saya maju gitu ya. Nah, stres saya. Dalam keadaan stres itu pesawat itu udah mendarat, saudara. Makin panik saya.
Makin nervous breakdown, makin keringat saya saudara. Saya bingung, wah saya ikuti kemana orang bule ke situ saya. Saya ikuti aja gitu. Nah kira-kira 15 meter sebelum imigrasi mencek paspor saya berhenti. Saya katakan gini dalam hati saya, kalau begitu keluar terus ngapain saya? Busnya pakai apa? Ininya gimana? Aduh Tuhan. Itu benar-benar saudara, saya nggak bisa explain saudara, bagaimana ketakutannya. Sehingga saya saudara agak menangis. Jadi kira-kira 15 meter sebelum imigrasi itu ada toilet. Toilet itu saya ke situ, ada tempat hidingnya gitu, tempat sembunyi gitu. Saya bilang, Tuhan tolong aku Tuhan. Nggak tahu aku nanti Tuhan sampai di luar itu kemana aku Tuhan. Mungkin orang akan bantu, tapi kalau orang bule bagaimana aku bisa ngerti. Kalau orang Indonesia sih bisa oke, bla 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 gitu ya. Ini enggak, aku pikir. Gimana? Dalam keadaan panik, dalam keadaan saya takut. Tuhan yang sama berbicara lagi, saudara. Luar biasa, saudara. Nelson, gitu ya. Kamu lihat, toleh ke belakang. Saya kan berdiri, itu di depannya, gitu ya. Kamu lihat ke belakang, ada orang Indonesia yang menolong kamu. Saya kaget. Saya serta-merta toleh muka saya ke belakang, saudara. Saya lihat, benar. Padahal saya nggak kenal ya. Satu orang itu orang kecil, orang Indonesia, pasti orang Indonesia gitu ya. Kiri kanannya orang bule, dan pada saat itu udah mulai sepi. Saya langsung samperin saudara. Langsung saya datangi. Mas, sorry orang Indonesia ya. Kaget dia. Dia lagi pegang koper ya. Iya, saya dari Indonesia. Aduh, saya salam. Aduh, Mas, makasih Mas. Mas, tolong nggak ini alamat ini tahu nggak Mas ya? Karena dia bilang orang Indonesia, pasti dia tahu gitu ya. Ternyata apa saudara? Dia bilang gini, maaf Mas Nelson, saya hanya datang ke sini untuk jalan-jalan. Waduh, terus? Tapi jangan takut. Di depan nanti imigrasi itu sudah ada yang nunggu om saya. Nanti tanya sama dia. Waduh, thank you Lord. Makasih Tuhan. Makasih Bapak. Aku bilang terima kasih jalan bareng kami. Di imigrasi dicap, kami keluar. Begitu keluar saudara. Omnya teman saya itu sudah nunggu di luar. Manggil dia, apa kabar gini. Lantas si teman saya bilang kayak gini, Om, ini Nelson. Dia mau pergi ke kota ini alamatnya. Ditunjukkan. Gitu. Begitu dia baca, waduh, jauh banget katanya. Waduh, begitu dia bilang lagi jauh banget, saudara. Makin turun lagi semangat saya, saudara. Aduh, gimana nanti ya, gitu. Tapi dia bilang apa, saudara? Gak usah takut, Mas Nelson. Saya akan antar nanti kamu ke rumah. Tapi sebaiknya kita istirahat dulu ke rumah saya. Anda boleh tidur, Anda boleh mandi. Oh. Saudara, tidak putus-putusnya pertolongan Tuhan itu. Memang ada yang mengecek saya, macam pindahin sinetron ya. Macam diatur katanya, skenario-nya. Aku bilang, no. Kalau Tuhan kita sekali menolong, selama-lamanya dia akan menolong. Bukan skenario drama, saudara. Di dalam ketakutan seperti itu, pertolongan Tuhan tetap diberikannya kepada kita. Saya datang ke rumahnya, saudara. Saya makan. Saya istirahat, saudara. Karena di pesawat itu nggak bisa tidur, saudara. Saya nggak bisa tidur, saudara. Ya, walaupun saya pertama kali ke luar negeri itu, saudara, perjalanan 7,5 jam membuat saya so tired. Gitu. Nah, anyway, saya bangun jam 5, terus dia bilang gini, namanya Jack. Terus dia bilang, aku akan telepon ini karena aku yakin dia pasti kerja. Pasti jam 5.30, jam 6 udah di rumah. Akhirnya ditelepon, benar. Dia ambil. Dia bilang gini, ini Nelson, dia mau ke rumah Bapak. Bapak kenal dia. Rupanya saudara saya yang di Medan itu sudah kirim message juga bahwa nanti ada Nelson yang mau masuk. Jadi setidak-tidaknya dia kenal, tahu, walaupun belum lihat wajah, gitu ya, saudara. Oh iya, ada saudara saya ngasih tahu tadi. Oh ya, udah bawa aja kemari. Wah, jauh perjalanan saudara. Ya, jauh sekali saudara. Tapi apa ya? Beliau itu tidak mau minta ganti minyak, ganti bensin, ganti petrol ya. Dia bilang, Mas Nelson simpan. Enggak usah, saya hanya mengantar aja. Waduh, terima kasih Mas.
Nyampailah saya di rumah itu, saudara ya. Saya ketemulah dengan saudara saya yang saya belum kenal, saudara. Makanya saya sedikit rasa agak gimana gitu ya, belum pernah kenal, belum pernah ngobrol gitu. Di situ saya ngobrol gitu. Dan saya ceritakan semua cerita tentang kehidupan saya gitu. Akhirnya saya diterima. Tapi sebelum saya diterima di situ, rupanya beliau ini punya rumah 2, saudara, di Melbourne itu. Yang satu yang di tempat tinggal sama dia, yang satu lagi khusus disewakan sama student, mahasiswa. Nah, dia bilang begini, om saya ini, saya panggil om jadi sama dia. Nelson, kamu tinggal aja sama orang itu, namanya Bram. Dia student, ngambil bahasa Inggris di situ. Karena kalian seumur hampir sama gitu. Jadi lebih bagus kalian kalau curhat, ngobrol, discuss sama dia. Oh, good idea. Nah, dipanggillah si Bram tadi ya. Nah, akhirnya singkat cerita saya tinggal di rumah itu. Nah, sampai di situ kan saya bertanya, Bram, saya bilang, ini rumah ini kan kamu yang sewa. Saya ikut contribute loh, ikut bagi lah gitu ya. Berapa bayarannya gitu. Apa dia bilang? Gak usah, Mas Nelson, gak usah. Gak usah, biar saya sudah bayar itu setiap tahun ke rumah si Om itu. Waduh, thank you, saya bilang kayak gitu. Nah, Bram ini, dia ini orang Manado, ya, tapi dia tinggal di Jakarta, ya. Jadi dia sekolah di situ. Nah, saya bersama dengan dia lah tinggal di situ. Nah, tapi setelah 3 bulan, bapaknya Bram yang dari Indonesia mengatakan, biar Anda aja si Nelson itu ikut sama kamu, Bram, tinggal sama kamu, nggak usah dicas listriknya, airnya, gas, ataupun yang lain. Saudara, waktu saya dengar seperti itu, aduh, saya udah nggak bisa lagi bilang apa-apa lagi. Nggak bisa lagi, Tuhan baik, itu udah nggak sanggup lagi. Saya udah nggak mau protes-protes lagi, saudara. Saya hanya gini, aduh Tuhan, mengerikan benar ya, is my expression ya. Luar biasa, dasar. Hanya itu aja yang bisa. Bayangin saudara, saya nggak bayar itu semua. Nah, setelah 6 bulan, saya pindah ke rumahnya si Bram yang baru dibelinya bapaknya itu di kota Melbourne. Ini rumah mahal, saudara. Ya, saya tinggal di situ, saudara. Kira-kira kalau di Jakarta apa yang namanya Pondok Indah, apalah. Pokoknya tempat elit katanya gitu. Tapi I don't care ya. Saya tinggal di situ, saudara. Nah, setelah saya tinggal di situ, ternyata Om yang dari Jakarta, bapaknya Bram itu punya calon mantu ngambil sekolah ke Melbourne. Namanya Harry. Nah, Harry study di Swinburne University, ambil IT, Information Technology. Oke. Nah, saya tinggal sama dia, tapi Bramnya pindah. Dia nggak mau kuliah di Melbourne. Dia kuliah di Brisbane, di Bond University di Brisbane. Dia pindah ke sana. Jadi at least saya tinggal sama Eri. Nah, setelah saya tinggal sama si Eri, disitulah saya mulai ya. Memang sama Bram juga sudah saya pergi ke gereja, ya, sudah pergi ke gereja. Nah, gereja itu lebih kurang 80% orang Aussie, Australia, 20% itu orang Indonesia. Jadi ada orang Indonesianya, community Indonesia, jadi saya senang. Jadi nggak total semua bahasa Inggris ya, karena saya bahasa Inggris saya masih wah kacau saudara ya. Nah, jadi setiap minggu saya ke gereja itu. Nah, setiap minggu saya ke gereja itu, tapi ada hati saya yang kosong begini saudara. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, kalau hanya saya datang ke gereja hari Minggu bagus gitu ya. Tapi saya kepingin tahu dong. Karena saya kan backgroundnya Kristen jadi Islam, dan saya sendiri nggak tahu kekristenan itu apa. Perjanjian lama itu apa, perjanjian baru itu apa gitu. Dan nggak ada yang ngajari, saudara. Nggak ada istilahnya, maaf ya, saudara. Gereja itu kok nggak ada seperti Bible study atau yang lainnya, hanya just every Sunday going to the church. Setiap hari Minggu pergi ke gereja, hanya itu. Pulang dari itu makan-makan, minum-minum gitu ya. Maaf saudara, bukan saya mencela gereja, ini kenyataan ya gitu ya. Hopefully mudah-mudahan itu sudah change ya. Jadi pulang gereja, duduk-duduk, socialize, ya, friendship, makan, minum, coklat, berlimpah-limpah. Tapi pulang dari gereja saya gini, saya nggak tahu apa-apa ini. Saya udah Kristen, tapi saya nggak ngerti.
Saya berdoa, tolonglah Tuhan, mudah-mudahan adalah orang yang ngajari saya. Ada yang mementor saya, membimbing saya, agar saya mengerti. Sehingga saya itu yakin 100% bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Walaupun saya sudah dibuktikan dengan cara Tuhan ya gitu. Tapi kan saya kepingin teorinya, pelajarannya gitu ya. Nggak ada yang ngajarin. Kayaknya jemaatnya, begitu ya wes. Tapi doa saya seperti gitu. Kira-kira 8 bulan kemudian, pas bulan Oktober, saya ingat saudara, musim dingin, tiba-tiba teman saya yang saya sering duduk di gereja, saya duduk paling belakang saudara ya. Saya duduk paling belakang, enak. Bisa ngantuk, bisa tidur saudara, maaf. Mengatakan begini, Nelson, bentar lagi kita kedatangan tamu, namanya Victor. Oh iya, dia dari Manado. Oh dari Manado, oh good, aku pikir. Tapi dia mantan tentara. Bukan mantan, dia tentara pangkatnya mayor. Dan dia ngambil kuliah di RMIT, Royal Institute Melbourne Technology. Gitu, ngambil bisnis. Oh iya. Terus kenapa dia pindah ke sini? Nggak tahu. Pokoknya dia pindah ke tempat kita katanya. Oke. Pas hari Minggunya, saya ketemu saudara. Waktu ketemu saya hormat saudara ya. Karena ini saya performance saya mesti militer saudara. Jadi apalagi dia dibilang udah mesti aktif pangkat mayor, jadi saya mesti laporan. Saya bilang lapor ini Nelson mantan TNI, saya bilang udah pensiun, izin menghadap. Saya bilang, oh dia kaget. Ini jauh-jauh jumpa di Melbourne seorang tentara yang sudah pensiun. Masih muda kenapa pensiun? Gitu lagi. Akhirnya saya berkomunikasi sama dia. Berkomunikasi. Ngobrol-ngobrol, tahu-tahu dia bilang begini saudara. Ini kaget lagi saya, saudara ya. Saya disuruh sama leadernya di gereja itu untuk saya mau menginjili orang yang di dalam yang bernama Roni. Nah Roni ini saudara orang Palembang, istrinya orang Kupang. Jadi Roni Islam, si Mbak Susannya ini orang Kristen. Ya orang Kupang Kristen. Mereka nikah tapi pisah agama saudara ya, masing-masing gitu. Nah, si Roni rupanya ketemu Tuhan. Ya, dia bersaksi dan dia terima Yesus. Nah, sama halnya dengan saya. Jadi kami bareng yang tidak juga pernah diinjili saudara. Itu baiknya Tuhan. Pak Mayor Victor dipanggil untuk kami berdua. Sampai dia bilang, luar biasa rencana Tuhan katanya. Saya tidak sangka ternyata ada 2 orang di sini yang saya harus didik. Kebetulan, bukan kebetulan sih, Pak Victor ini selain dia tentara, dia seorang evangelis. Wah, saya bilang thanks God, thanks God. Sehingga setiap Senin, saya itu di rumahnya Mbak Susan Mas Roni ini tadi, ikut pelajaran Alkitab, saudara ya. Plus si Hari. Ya, Hari udah orang Kristen dia ya, calon mantu Om itu, dia udah Kristen. Nah, jadi kami bertiga lah, plus si Roni, istrinya dengan Pak Victor. Jadi 6 orang kami belajar Alkitab dari Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, bagaimana bukanya saudara ya. Wah, benar-benar kadang-kadang saya malu saudara. Saya pernah ingat, coba kitab Yehezkiel buka chapter sekian katanya. Saya cari-cari saudara di Perjanjian Baru saudara, kok nggak dapat gitu ya, kok nggak ada gitu. Saya cari Perjanjian Lama gitu, cari nggak dapat juga saudara. Akhirnya saya bilang gini, saya nyerah, Pak Victor saya nyerah. Saya bilang kenapa? Nggak dapat saya Yehezkiel. Mungkin kitab saya berbeda. Dia tertawa saudara. Ketahuan saya saudara kalau saya itu zaman dulu pun nggak pernah baca Alkitab saudara ya. Jadi nggak tahu Yehezkiel siapa. Yang saya tahu Paulus, Petrus itu udah cukup populer ya. Jadi Yehezkiel itu nggak tahu saudara. Akhirnya malu sekali gitu ya. Kalau Eri sih begitu Yehezkiel dia udah langsung dapat gitu. Kita dengan Roni sih kertasnya diputar-putar gitu, balik lagi saudara ya. Wah so embarrassed ya, memalukan gitu ya. Nah itu terus belajar saudara. Dan saya belajar bagaimana cara berdoa. Diajari saudara. Nah doanya itu pertama bagaimana. Sebetulnya tidak ada cara berdoa ya saudara. Tapi istilahnya kalau mau berdoa itu beginilah. Karena kami nggak pernah berdoa saudara. Doa makan, doa tidur, nggak tahu saudara. Apalagi mau doa yang lain-lain yang
woi, yang ini nggak bisa, saudara. Jadi saya diajari ya trik-triknya gimana cara berdoa gitu. Dan itu dipraktikkan sama kami dua. Ya, jadi kalau pas lagi makan, Nelson doa. Walaupun gitu ya. Roni berdoa gitu. Wah, sehingga kesimpulannya saudara, saya banyak mendapat sesuatu dan saya sadar bahwa Tuhan itu adalah Allah itu sendiri yang turun datang ke dunia, saudara. Setelah dianalisa, setelah dibahas, luar biasa saudara, saya dapat sesuatu yang luar biasa. Sehingga saya mikir ya, kok dulu nggak ada yang ngajari saya seperti ini di gereja saya pikir ya. Mungkin saya sekarang udah berubah gerejanya saudara ya. Ya gitu. Atau memang mungkin saya yang nggak taat, mungkin saya yang nggak taat, nggak setia gitu saudara. Tapi anyway, saya dapat sesuatu yang besar, yang hebat, yang luar biasa tentang Alkitab ini saudara. Tentang perjanjian lama, perjanjian baru. Walaupun seminggu sekali saudara. Bahkan kami bikin PR gitu. Bikin PR. Jadi apa menurut kamu kalau begini, apa menurut kamu. Jadi gitu kita diusahakan untuk tetap otak kita main gitu ya saudara. Dan paper ini dikumpulin saudara. Pak Fitur baca, nanti dibacakan kita gitu. Betul-betul dia mengingkari kita, dia mementor kita, dia mendidik gitu ya. Sehingga dari nol ini tadi kita mengerti siapa Yesus yang sebenarnya. Sehingga tidak ada lagi kata ragu bahwa benar dialah Allah itu sendiri yang turun jadi manusia. Nah, anyway, setelah hampir setahun Pak Victornya dapat sekolah, dia graduate, dia dapat title Master of Business, ya. Tentu dia mau pulang ke Indonesia karena dia kan misi dinas dengan militer ya, dia harus pulang ke Indonesia. Tapi seminggu sebelum dia pulang Bapak Ibu, si Harry, mantunya Om, mengundang dia untuk datang ke rumah dan nanti hari Seninnya mau pulang ke Indonesia diantar lewat dari rumah kami gitu. Wah, Pak Victor, oh ya terima kasih. Jadi seminggu lah Pak Victor di rumah kami. Dan yang membuat jadi kami senang lagi, kami banyak lagi. Semakin hari semakin kami dibahas lagi tentang Alkitab gitu. Semakin kami rindu terus mendengar firman Tuhan ya. Mumpung dia minggu depan udah pulang, dia ada di situ. Gitu ya. Jadi saat teduh, bla bla, wah luar biasa. Dua puasa, saudara. Diajari lagi saudara bagaimana dua puasa dan praktekkan gitu ya saudara ya. Walaupun rasanya, waduh lapar bagaimana. Tapi luar biasa. Nah, kira-kira 2 hari sebelum beliaunya pulang ke Indonesia, istri Pak Victor ini, karena orang Manado kan Anda tahu ya, itu jago masak gitu. Masakannya kan enak-enak ya. Saya paling suka makan Manado yang pedas-pedas ya. Persis seperti makan Medan gitu ya. Nah dia bilang gini, luar biasa ibu itu. Nelson katanya, sama Eri, ini saya bikin stok makanan ya, ayam woku, ikan woku, entah apalah Manado gitu ya. Nanti kalian taruh di freezer. Nanti kalau kalian mau makan, kalian bisa ambil dikit-dikit gitu. Karena terus terang, to be honest, saudara, selama saya tinggal di situ, saudara, saya nggak pernah makan yang seperti orang normal, saudara. Nasi pakai kecap, pakai ayam, digoreng gitu-gitu aja, saudara. Karena nggak ngerti. Kalaupun saya tahu masak tentara, saudara, yang nggak ada garamnya, nggak ada ininya gitu ya. Jadi kami makan benar-benar benar. Itu pas waktu seminggu sekali hari Senin itu saudara ikut penginjilan itu saudara ya. Jadi selesai kami bahas Alkitab, berdoa segala macam, si Mbak Susan itu masak. Disitulah kami makan benar. Makan sayurnya benar, makan ini ya benar. Nah balik hari Selasa, ya miskin lagi saudara makannya. Jadi dengan adanya stok itu ya kami makannya dikit-dikit saudara. Lumayan gitu saudara, ambil kuahnya dulu, ambil ininya gitu. Benar-benar aduh, luar biasa pengalaman itu saudara ya. Tapi kami happy, kami joy ya. Nah, setelah itu dia bilang ini, "Sen, aku pernah ke Medan," katanya. "Aku pernah belajar bikin ikan kakap orang Medan punya, yang kepalanya." Aduh, aku bilang ini yang kurindukan saudara ya. Karena selama saya di Indonesia, saya sering sekali di restoran Padang makan ikan kakap saudara ya. Hobi saya sampai hari ini, saudara. Sampai hari ini, saudara. Tiba-tiba ibu itu ngomong gitu. Wah, gimana saya nggak senang, gitu ya. Makan malam kita nanti, besoknya hari Minggu, saudara. Besoknya hari Minggu, jadi hari Sabtu ini dimasaknya lah. Hari Senin ini ada pulang ya. Dimasak lah ini ya, kepala ikan itu dengan ekor-ekor segala macam. Nah, mulailah kita makan.
Bapak Ibu saudara tahu nggak ya? Waktu makan itu cuma saya yang makan kepala, si Eri nggak mau, anaknya nggak mau. Jadi saya melihat ikan kakap yang merah, yang pedas dibikin ibu ini, mata saya melotot, saudara. Mata saya seperti nggak berkedip. Wah, karena udah setahun ya saudara yang nggak pernah makan itu. Jadi saya rasanya kayak gila gitu ya saudara ya. Terus saya makan lahap. Tiba-tiba apa saudara? Saya lupa. Saya itu nggak wise. Boleh dong makan. Tapi saya itu kan kepala kan durinya banyak saudara. Maka sedikit agak bingung saya saudara. Kalau orang bule makan ikan di Melbourne itu durinya udah dibuang. Jadi tinggal makan dagingnya. Beda dengan kita orang Indonesia ya. Kita kepalanya durinya dimakan bisa-bisa. Aneh ya, tapi itulah udah culture-nya kita ya. Saya enjoy makan seperti itu. Tiba-tiba saudara, tulang yang saya makan itu tadi lengket di sini. Waktu saya gini-gini kan sakit saudara. Nggak tahu tiba-tiba spontan Pak Victor yang duduk di sebelah saya mengatakan begini, Nelson, ambil nasi yang panas itu digenggam, dimasukkan di telan biar lari gitu tulangnya gitu. Karena saya waktu begitu memalukan benar ya di depan mereka semua saya gitu. Mereka tahu tulang itu lengket. Nah, habis selesai itu saudara, saya makan lagi nasi saya, nggak bisa lagi saudara. Excuse me. Pedas, sakit. Sepertinya tergores. Begitu saya merasakan seperti itu, langsung saya naik ke atas. Rumah si Om itu level 2 ya. Satu di atas, satu di bawah gitu. Saya naik ke atas, saya tidur di atas saudara. Dan nggak lebih mungkin setengah jam, saya langsung keringat dingin. Langsung saya panas. Langsung saya menggigil gitu ya. Dan anehnya saya juga nggak tahu makan obat apa. Nggak terpikir lagi saudara. Dan Pak Victornya juga nggak terpikir obat apa yang mau dimakan, nggak. Mereka hanya datang doain saya gitu. Dan saya semakin worse, semakin parah. Walaupun minum air minum, saudara ya, rasanya sakit di sini. Sakitnya luar biasa kayak dicubit-cubit begitu. Tapi saya tahankan aja gitu ya. Mungkin saya berpikir ya mungkin besok atau lusa nanti sembuh gitu ya. Hari Minggunya saudara makin parah. Dan Pak Victor hari Minggunya kami ikut saya ke gereja. Sekalian beliau itu mengucap untuk farewell dia. Untuk dia pulang ke Indonesia. Jadi dia berterima kasih selama dia 2 tahun di Melbourne. Sampai dia dapat title-nya gitu, support segala macam gitu. Sehingga setiap jemaat gereja membawa makanan saudara. Ya. Jadi kita taruh di park dengan meriah di situ, ya orang gereja doang. Itu makan kita semua situ. Tapi saya nggak bisa, saudara. Saya coba. Sehingga saya hanya datang melihat dia diem. Dan semua orang gereja menanya saya, kenapa kamu sen? Kenapa kamu sen? Wajar ya. Tapi tidak ada yang ngasih solusi. Maaf. Tidak ada yang ngasih, oh ya biar saya bawa ke dokter. Oh coba kamu makan ini. Coba bikin yang ini. Kagak ada. Sepertinya saudara, maaf kalau saya salah saudara, ampuni saya. Mungkin mereka, Tuhan izinkan saya seperti itu. Ya, Tuhan izinkan. Bahkan saya, nggak ada yang over saya, ayo ke dokter. Padahal saya udah gini. Muka saya semua. Dan mereka tahu saya duduk di pojok. Mereka gembira-gembira, nyanyi-nyanyi pakai gitar gitu ya, bersorak-sorai gitu ya. Saya nggak bisa. Dan mereka tahu. Di situ membuat hati saya hancur, saudara. Waduh Tuhan. Kenapa saudara? Saya belum punya visa untuk saya ke dokter. Saya belum punya saudara. Hanya bantuan orang lah saya bisa ke dokter. Dan saya juga nggak bisa bahasa Inggris, belum bisa saudara. Belum lancar-lancar banget saudara. Dan semuanya memang tidak ada kesempatan saya untuk ke dokter. Karena saya nggak punya namanya social security. Card health, saya nggak punya. Itu hanya orang yang sudah permanen dan citizen Australia. Saya kan
Enggak, saya mesti visa turis, saudara. Saya nggak diperhitungkan. Nah, ini yang membuat saya jadi stres. Setelah hari Minggu kami pulang, saudara ya, kembali lagi ke rumah. Ini terjadi, saudara, mungkin infeksi ya. Mungkin sudah parah. Sehingga saya setiap hari itu kayak orang kena penyakit malaria. Dan saya berpikir, kapan ini sembuhnya ya? Kalau begini terus. Waduh, gak ada pikiran gimana lagi, saudara ya. Hari Senin paginya, saudara ya. Senin paginya, Pak Victornya pulang ke Indonesia. Naik pesawat. Saya nggak bisa antar, saudara. Sorry, saya sedikit balik. Waktu saya minta tolong waktu saya sakit seperti gitu, biar saya datang ke dokter atau apa, semua mengatakan, sorry besok saya sibuk. Betul, saya ngerti, saudara. Saya ngerti. Karena di Australia orangnya sibuk banget. Ya, apalagi besok kan Senin, pasti orang akan mengatakan seperti itu semua. Oh sorry Nelson, sibuk. Semua mengatakan sibuk. Saya maklum ya. Artinya, waduh, gak ada yang mengobati saya ini. Ya udah. Yang bisa saya lakukan cuma berdoa dan nangis. Hanya itu, saudara. Hari Senin makin gawat. Dan hari Senin itu sudah tidak makan lagi saya nasi, saudara. Dari hari Minggu, saudara. Hari Minggu udah gak makan nasi lagi. Minum air pun sudah sakit ya. Dan itu terus. Kayaknya nggak hilang-hilang. Kayak nempel aja gini di sini, saudara. Itu hari Senin, saudara. Nggak makan. Selasa nggak makan. Hari Rabu sama nggak makan. Berarti udah 3 hari nggak makan. Ya, dan nggak minum. Dan hari Rabu, saudara, itu sangat mengerikan. Tiba-tiba ulu hati saya ini sakit. Kayak dicucuk gitu ya. Tadi kan ini doang. Saya mikir, kok kenapa bisa? Jadi waktu saya sedikit minum air gini ya, terus saya minum. Air itu mengalir dari sini, sakit, menahan ini ya. Tapi begitu masuk di sini, saudara, seperti dicucuk lagi. Saya teriak, ah! Saya bingung, apa hubungannya? Kok bisa kena ke sini? Padahal ini problemnya ini, kok bisa ke sini? Saya nggak ngerti. Saya nggak bisa berdiri lagi, saudara. Saya udah geletak gitu. Mau berdiri gini, rasanya sakit. Ulu hati ini ya. Wah, keringat dingin, segala macam. Saya menangis, Tuhan, kasihani aku Tuhan, kenapa kayak gini Tuhan? Tadi aja aku mesti mikirnya ini kapan sembuh, sekarang datang ini lagi Tuhan. Aku bilang, oh Lord, please help me. Gitu. Akhirnya saudara hari Rabu itu, si Heri teleponlah orang gereja. Karena ditengok udah krisis, saudara. Udah krisis. Telepon orang gereja. Telepon yang pertama, oh belum pulang kerja. Telepon yang kedua, wah ada. Karena Eri bikin ceritanya agak sedikit mengerikan kali ya. Dia ketakutan. Si ini, akhirnya dia datang. Jam 9 malam, dia datang. Dia tanya, kenapa kamu son gini. Ini yang kemarin, yang waktu hari Minggu itu. Begitu ya. Dibawalah ke dokter. Saya senang sampai di dokter. Saya ceritakan semua, saudara. Dan dokter, namanya dokter ya. Dia udah tahu kemana arah cerita kita, kemana penyakit kita. Dia udah expert. Lantas dia bilang gini, coba kamu makan dulu nasi. Ya, berapa butir, diambil nasi sama dia. Karena dokternya ini orang Vietnam, saudara, orang Asia ya. Dia ambil aja nasi. Coba kamu telan. Saya telan. Waktu telan, di sini aja saya udah gini, begini ya. Udah begitu, saudara. Dan berapa detik masuk ke sini, saya langsung gini. Langsung dia bilang gini. Tapi dia explain ya, pakai bahasa Inggris ke Indonesia. Dia bilang sama Mas ini, dia bilang gini. Jadi, kenapa dia sakit di sini? Ini waktu tulang, dia bilang masuk ke sini, ini menggaruk, tulang itu jatuh. Dia bilang ya, tulang itu jatuh, itu menerobos ke hulu hati itu, katanya gitu ya. Nah, sekarang apakah duri itu tadi masih lengket atau sudah keluar?
Kenapa? Nelson makan sampai di sini sakit. Berarti sini pun tergores katanya. Itu satu. Yang kedua, untuk mengetahui itu mesti lengket atau tidak, dia Nelson harus dibawa besok ke X-ray untuk dicek. Sehingga lewat itu kita bisa tahu, oh kalau nanti tulangnya itu jatuh, ya tinggal gores-goresan gitu aja, aku akan kasih obat. Tapi kalau ini si nempel, solusinya dia harus dioperasi, dibuang. Cek, dibuang itunya. Waktu dengar seperti itu apa saudara? Saya langsung bilang, this is the end of the world. Ini kiamat, saya bilang saudara. Saya langsung mau pingsan saudara. Kenapa? Saya nggak punya uang. Kenapa? Saudara kalau datang ke luar negeri, ini maaf ya, saudara harus punya health insurance. Saya udah 6 bulan. Hampir setahun lah, sorry. Ya. Jadi kalau saudara sakit, ada health insurance, ini yang cover saudara. Saya ingat, saya cerita sedikit saudara. Kira-kira sebelum COVID, ada orang datang ke Australia, jalan-jalan. Seminggu di Sydney, seminggu ke Melbourne. Sampai balik lagi dia ke Sydney, sampai di Sydney, rupanya dia unconscious. Tiba-tiba sakit dan nggak bergerak-bergerak. Nah, dibawalah ke dokter. Karena dia punya life insurance itu tadi, hanya di cover sebulan. Selebih itu dia harus bayar. Karena dia minta dari Indonesia cuma sebulan. Nah, sebulan ini saya bang bayar, saudara. Nggak ada. Dan biayanya mahal. So expensive. Akhirnya ibu ini bukan kebetulan, dia orang Kristen. Dari gereja ke gereja, semua dari mulut-mulut, semua orang Kristen membantu dan menolong ibu ini. Termasuk saya, saudara. Ada yang $10, $5. Wah, luar biasa. Saya begitu mendengar itu, saya tergerak-gerak. Karena saya mengalami, saudara. Semua gereja saya, gereja teman lain saya telepon. Yang belum dapat, kamu udah dapat nggak ini? Begitu luar biasanya, saudara. Nah, saya enggak. Saya seperti di ujung tanduk, tinggal hidup atau mati. Lantas si Om ini pun dia ngerti, kalau besok aku dibawa ke X-ray, siapa yang akan membayar? Tergores aja saudara-saudara ke dokter udah $100. Itu hanya itu, belum lagi obatnya, saudara. Begitu mahalnya. Apalagi X-ray, saudara. Habis X-ray, operasi. How much money? Wah, akhirnya apa, saudara? Beliau langsung bilang, iya, di depan dokter. Tapi apa, saudara? Saya dipulangkan ke rumah. Luar biasanya. I'm sorry, apakah luar biasa atau tidak? Terserah saudara. Ya, doa aja. Wow. Hanya ngomong gitu aja, saudara. Ya, doa aja. Aku juga bisa doa gitu. Wah, mereka pulang. Aku tanya si Eri, ini mesti nempel, terus gimana? Erinya langsung gini, aku juga nggak ngerti, sampai dia nangis. Aku juga nggak ngerti, Mas Nelson. Hanya Mas Nelson dipulangkan. Itu hari Rabu, saudara. Hari Kamisnya jam 3 pagi, Rabu ya, mau ke Kamis, jam 3 pagi, saudara. Saya nggak bisa explain bagaimana sakitnya, saudara. Saking sakitnya saya meraung, saudara. Karena saya di kamar itu teriak, saya tutup ini, saudara. Saya tutup. Jadi, dia per second datang, saudara. Begitu dia menusuk lagi, saya nggak enak lihat si Eri seperti itu, saudara ya. Saya rasanya seperti kayak pandangan saya udah nggak jelas. Keringat muncul terus. Makan udah 4 hari, saudara. Nggak makan. Air itu saya paksakan gitu walaupun sakit, saudara. Maaf, saudara. Saya pernah waktu di tentara. Saya pernah ngambil brevet, wing, komando. Wing para, bukan komando ya. Wing para. Di Kopassus, dilatih saya di Kopassus, saudara. Itu Kopassus ngelatih saudara nggak main-main. Nggak kaleng-kaleng Kopassus, saudara. Ya. Tendang biasa, saudara. Tinju biasa. Saudara lari 100 kilo, udah panas, udah haus, saudara ya. Saya mau kasih tahu sama Anda. Suruh ambil air dari saku kita. Kita punya pelves namanya tempat air. Angkat, dia bilang. Kita pikir suruh minum, dibuang.
kuat, saudara. Ini ransel, helmet, senjata. Kita tetap tegar, saudara. Wah, di dada ini, prajurit parah. Padahal udah 100 kilo, saudara, ya. Ya, hanya dalam hati, aduh, haus paling itu. Yang saya alami, saudara, saya nyerah. Saya bekas militer, saudara. Saya pernah dilatih sama komando. Saya tegar, saya kuat. Latihan malam, latihan siang, terjun malam. Saya kuat, saudara. Terjun di hutan, saya kuat, saudara. Nggak takut. Ini, saudara. Langsung. Keras. Nggak kuatnya lagi saya, saudara. Karena teriak-teriak seperti gitu. Walaupun saya ikat mulut saya pakai kain. Saya akhirnya dari lantai 2 turun ke bawah, saudara. Saya nggak mau ganggu si Eri. Karena si Eri besok dia kuliah. Hari Kamis paginya saya, saudara, geletak di situ. Ini meja tempat saya ini, saudara, ya. Di depan saya itu ada karpet, saudara. Karpet. Di situ saya tidur, saudara. Karena saya sudah nggak bisa berdiri. Jadi turun aja dari tangga itu tertatih-tatih. Pegangan saya kadang-kadang mau jatuh. Karena penglihatan saya udah nggak jelas lagi, saudara. Vision saya sudah nggak clear lagi. Ya begitu saya sampai di karpet itu, saya geletak di situ. Saya ngerungkel. Karena seperti kayak ngerungkel itu enak, menahan dada ini nggak sakit gitu, saudara. Jam 10 pagi, si Eri turun dari atas. Dia mau persiapan, prepare untuk besok kuliah, saudara, ya. Jadi dia siapkan semua komputernya, siapkan bukunya. Dan dia bilang gini, Nelson, sorry, karena memang meja belajar satu-satunya cuma itu, saudara. Aku mau bikin preparation semua. Tolong ya, nggak apa-apa ya, katanya. Itu suara komputer itu, saudara. Apalagi komputer itu yang lama, saudara. Jadi mesinnya itu pun bunyi. Belum diketik, ketik gitu ya, saudara. Itu aja dah headache, pusing. Belum lagi, saudara, suara mesin yang ngung gitu. Entah komputer lama gua nggak ngerti dah. Ya pokoknya itu membuat saya jadi annoying. Jadi saya bikin jadi marah gitu ya. Tapi saya nggak berdaya. Cuma dalam hati, aduh si Eri ini kenapa sih itu? Udah saya menahan sakit. Karena persen begitu ya, denger ngeng-ngeng. Terus komputernya gitu ya. Laptop gitu. Aduh, saya makin pusing. Saudara tahu nggak? Dalam seperti itu, saudara. Saya kasih surat alamat saya sama Eri. Karena saya pikir, saudara, saya selesai. Karena ini dari hari Minggu, saudara, tulang itu nempel kan. Dan saya nggak tahu apakah ada jatuh. Ketakutan demi ketakutan datang menyerang saya. Iblis ikut menyerang saya, itu duri, mati. Udah begitu, saudara. Saya baru lega kalau saya ke dokter di X-ray, durinya udah hilang. Baru lega, saudara. Ya, tapi ini kan enggak. Ini nightmare saya, nightmare. Durinya masih nempel, Tuhan. Mati aku, Tuhan. Udah begitu aja aku, saudara, ya. Sehingga hari Kamis jam 10, saya bikin alamat orang tua saya. Eri ngomongnya nggak jelas, saudara. Tolong, saya bilang, ini alamat orang tua saya. Kalau saya mati di sini, ini alamatnya. Saya itu nangis, saudara. Mas Hasan, jangan nangis. Bilang nggak kuat. Nggak sanggup aku sakit ini. Aku nggak tahu tulang ini lengket, aku udah keluar. Kita kan perlu proof. Kita kan perlu bukti. Saya nangis. Berteriak, Tuhan. Aku udah kasih alamat. Aku. Aku mati. Tinggal bawa kubur ke sana. Aku nggak ada harapan. Nggak ada harapan. Badan seperti kayak hancur. 4 hari nggak makan, saudara. Dari hari Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, 6 hari. Nggak makan. Dalam keadaan seperti itu, saudara. Belum lagi dengar suara ketian dia. Saya bikin headache. Tapi tiba-tiba, saudara, ada lagi harapan. Masa sih Tuhan tinggalkan aku?
Apa memang ini udah akhir hidupku? Di end-nya aku mati karena tulang nempel. Begitu saudara ya. Ada harapan lagi. Sambil sakit saya ingat Tuhan. Sambil saya nyanyi dalam hati saudara. Gak tahu iramanya gimana, mulut saya menyanyi lagunya gimana. Pokoknya dalam seperti itu saya terus sebut nama Yesus. Saya bernyanyi. Gak hafal-hafal banget saya gitu. Walaupun nana gitu ya. Sambil gitu nyanyi lagi saya. Jadi udah campur aduk nangis, menyanyi saudara. Sorry, saudara. Dan mata saya tetap terbuka, saudara. Kalau saya lihat si Eri, tapi nggak jelas, saudara. Kayak kabur-kabur, kayak ada kabut gitu. Kadang saya gini kan, kadang jelas, kadang enggak. Apa yang terjadi, saudara? Tiba-tiba, saudara. Tiba-tiba. Badan saya ini seperti ada yang ngangkat, tapi bukan body ya, bukan tubuh. Kayak keluar roh dari badan saya, ya, tiba-tiba keluar. Tiba-tiba ada yang ngangkat. Nah, waktu diangkat itu saya berontak. Saya pikir ini kuasa kegelapan. Kenapa? Saya sudah belajar tentang bagaimana menengking iblis, bagaimana menengking setan, sudah belajar gitu. Jadi waktu saya diangkat seperti itu, saya kaget. Kok diangkat saya ya? Saya berteriak di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus diangkat terus, saudara. Tapi ngangkatnya pelan. Nah, dalam keadaan krisis seperti itu, saudara, saya teriak. Saya sebut nama Heri. Heri, tolong dong saya. Ada yang ngangkat saya. Apa yang terjadi, saudara? Ya, Heri diem aja. Yang saya dengar secara natural, saudara. Ketian mesin si Heri saya dengar. Saya dengar. Suaranya ngungung, saya dengar. Makanya saya teriak manggil si Eri. Karena saya tahu si Eri itu ternyata masih di situ. Maka saya teriak Eri. Karena saya tahu dia di situ. Lewat suara komputernya itu, ketiannya itu yang keras saya dengar. Tapi saya semakin diangkat. Semakin saya diangkat, semakin diangkat. Semakin hilang suara itu, saudara. Tapi ngangkatnya pelan sekali ya, saudara. Maaf ya. Kira-kira begini, saudara. Pelan, begitu ya. Nah, saya nggak tahu berapa ketinggiannya, saudara. Tiba-tiba dia berhenti. Begitu dia berhenti, saya bertanya, saya mau kemana ini? Saya mau kemana? Otomatis ya, gitu. Terus, mikir juga bisa, saudara ya. Kalau saya diangkat seperti gini, berarti nggak sama body saya dong diangkat. Karena waktu diangkat sama body saya, saudara, pasti si Hari lari. Tiba-tiba mana si Nelson yang nggak ada di situ hilang ya gitu ya. Pasti dia lari kan. Di situ saya berarti roh saya yang diangkat. Bukan the whole body. Jadi body saya mati tergeletak, saudara. Geletak gitu. Kalau diangkat semua gini ya, Hari loncat dia. Mungkin dia teriak. Ya toh. Maka saya tahu roh saya yang diangkat. Nah, begitu selesai diangkat begini, saudara. Saya mikir kemana? Tiba-tiba apa, saudara? Kecepatan yang sangat luar biasa. Saya tidak pernah tahu kecepatan berapa itu. Mungkin 1000 km/h, nggak tahu, saudara. Tiba-tiba diangkat kencang, ciat ke atas, saudara. Waktu diangkat, saya kencang ke atas, saudara. Saya teriak. Tuhan, tolong, sakit takutnya, saudara. Kalau jatuh saya gimana? Dan saya tidak lihat, tembok rumah, pohon, saya nggak lihat. Saya lihat hanya seperti sinar waktu saya nutup mata seperti gini. Saya ini lampu, saudara ya. Nah, itu nampak terangnya gitu. Hanya itu saya lihat. Itu. Saya nggak tahu berapa menit, berapa detik. Waktu diangkat seperti itu, makin lama saya makin nggak takut lagi. Dan saya mau melihat ke belakang ini begini. Saya nggak bisa, seperti 2 orang yang ngangkat. Nggak tahu 2 atau 3, nggak tahu ya. Dan saya nggak tahu siapa yang ngangkat saya ke atas gitu juga, saya nggak ngerti. Saya diangkat gitu. Dan saya sudah mulai nggak takut lagi. Berpikir, saya mau dibawa kemana? Saya mau dibawa kemana? Saya nggak punya clue, saudara. Lucu kan?
Nah, tiba-tiba saudara, saya lihat ke atas langit. Ke atas begitu. Kaget saya saudara. Langit yang saya lihat itu tadi saudara ya. Kalau saudara keluar rumah, saudara lihat langit kan tertutup gitu ya. Nggak ada tembusnya lagi kan. Begini ya. Itu tiba-tiba langit itu begini saudara. Pelan. Yang ke kiri ini, dia ke kiri. Yang ke kanan, dia ke kanan. Dan dia terbuka saudara. Seperti welcome saya masuk gitu ya saudara ya. Saudara tahu, itu bukan seukuran saya, besar. Kayaknya nggak tahu berapa meter. Tapi saya lewat gitu ya, diangkat. Waktu saya lihat, oh Lord, langit itu saya terbuka gitu ya. Dan dia bergerak gini. Gitu. Saya lewat. Itu 4 kali saudara. Mungkin 3 atau 4 kali saudara. Dia bergerak seperti itu terus saudara. Saudara tahu. Tiba-tiba saya sudah tidak lagi di bumi ini saudara. Saya sudah kalau nonton saudara pesawat Amerika namanya Challenger atau pesawat ulang-alik namanya ya saudara ya. Itu saudara akan lihat bagaimana astronot Amerika sedang membetulin satelit ya, dan bumi itu nampak gitu biru dan ini bintang-bintang ya saudara. Itu yang saya lihat. Saya lihat, wow. Waktu saya tundukkan kepala saya ke sini, saya teriak, saya pikir saya mau lepas saudara. Itu jauh sekali, hanya bintang kecil. Sepanjang saya lihat wow, saya terganggu. Sampai saya di pikiran saya sempat berpikir, persis seperti Challenger ya. Saya suka nonton film channel Discovery. Ya saudara, itu tentang planet itu saya senang ya gitu ya. Planet Mars gitu. Ini bumi, ini Jupiter, ini matahari. Saya senang nonton itu saudara. Jadi saya nampak di ruang angkasa itu tadi yang gelap itu hanya bintang-bintang saudara. Saya terkagum-kagum. Wow, saya hanya melirik kiri dan kanan. Dan saya nggak ngerti, saya mau dibawa kemana. Ngapain saya dibawa ke atas seperti itu, saudara? Ya kan, saudara? Saya nggak ngerti, saudara. Saya hanya terkagum-kagum. Dan apa yang terjadi, saudara? Saya nggak tahu berapa menit, berapa detik, saudara. Tiba-tiba ya. Tiba-tiba saya lihat di depan saya. Ada bintang kecil. Tapi berkelip-kelip dia. Saya lihat. Dan bergerak. Waktu dia bergerak seperti itu, saudara. Saya kaget. Ternyata yang bergerak itu, yang berkelip-kelip itu ternyata api. Api bulat datang menyerang, mau mengarah saya, saudara. Waduh, saya ngapain dia? Jadi saya begini, dia pun ikut gini, saudara. Ngekor ya, ngekor dia gitu. Semakin dekat, semakin jelas, saudara. Lebih kurang diameternya seperti 2 meter saya lihat. Punya mata yang merah, gigi keluar, ya. Dan di bulatan itu, saudara, inilah misalnya bulatan itu tadi ya. Itu api kelilingnya. Dan apinya hidup ini. Kayak flag, kayak kita kompor ya. Digas itu begini-gini dikelilingnya. Saya berpikir, aduh Tuhan, habis saya. Mati saya. Hari ini saya pasti dibakar sama itu. Saya sudah berpikir seperti itu, saudara. Saya yang sanggup dan saya tidak bisa bikin apa-apa karena yang megang di belakang itu, saudara, saya nggak tahu. Begitu di depan saya pikir hangus saya. Saya teriak, Tuhan, hanya begitu. Dan itu yang mengerikan itu hanya lewat di depan saya. Dia lewat gitu. Saya kaget. Wah, dia nggak bakar saya rupanya ya. Wah, dia hanya nakutin. Saya pikir begitu, saudara. Ini naik terus, saudara. Ini juga saya naik bingung. Dan ini juga saya bingung, saudara. Saya bingung. Dan bingungnya lagi, oh dia nggak bakar saya. Dan yang kedua dia ikuti saya lagi, saudara. Amen. 2 kali, saudara, dibikinnya gitu. Sama, saya teriak lagi. Saya pikir selesai. Ternyata, saudara, tidak selesai, saudara. Yang ketiga kali datang. Nah, waktu yang ketiga kali ini datang, saudara.
Saya sudah punya strategi. Walaupun dia tidak bakar saya, dia tidak anguskan saya, tapi saya nggak mau lihat karena gentar, saya takut, saya mau tutup mata saya. Benar, sudah jarak tertentu yang mau dia nakuti saya di depan saya, saudara. Saya tutup mata saya, saudara. Saya tutup. Waktu saya tutup kan nggak nampak dia, gitu. Ternyata apa, saudara? Yang di belakang saya itu angkat mata saya, saudara. Saya tutup nggak bisa, saya ini nggak bisa, saya keras, buka gitu seperti ya, lihat. Saya punya strategi yang kedua, saya mau palingkan gini, biar sebelum dia dekat saya palingkan ke kiri, saya palingkan ke kanan gitu ya. Leher saya ditarik ke tengah, saudara. Ditarik, saya kiri nggak bisa, ke kanan nggak bisa, jadi mata saya dibuka, leher saya dicengkram, hanya mulut saya nggak ditutup, saudara. Jadi saya tutup nggak bisa, mata saya dibuka paksa. Ini saya nggak bisa, ini saya nggak bisa, jadi tegak saya. Lihat itu, kira-kira begitu, saudara ya. Sadisnya saya lihat itu, mengerikannya itu, membuat saya yang ketiga kali juga sama, saya teriak. Begitu dia hilang, saya sadar dia nggak ada lagi. Berarti yang ketiga cuma 3. Di situ saya bilang, oh Tuhan, nggak ada lagi dia ya. Nah waktu nggak ada lagi tuh saya berpikir lagi, terus saya kemana? Mau diapain saya? Kayak seperti jalan-jalan ke planet ini. Tiba-tiba saudara, itu suara yang saya dibawa itu tadi pelan-pelan. Dan saya pikir, berarti saya mau berhenti. Nah kalau berhenti ini saya mau dikemanain? Ya gitu ya saudara ya. Benar saudara. Berhenti saudara. Waktu dalam berhenti itu saudara, saya perhatikan saudara. Ke kanan, rupanya leher saya sudah dilepaskan. Mata saya sudah dilepaskan. Dan saya bisa lihat ke kiri. Dan tahu saudara, waktu saya lirik ke bawah begini, wah saya teriak saudara. Jauh ke dalam, hanya bintang. Setelah itu saya bingung, ngapain aku? Jadi saya dikasih kesempatan untuk melihat kiri kanan ke bawah gitu ya. Dikasih kesempatan untuk bernafas. Saya lihat. Nggak ada apa-apa. Saya nggak tahu berapa detik ya, saudara ya. Nggak ada apa-apa. Tiba-tiba saudara, saya lihat kilat. Kalau Indonesia kan kilatnya, gitu ya. Ini kilatnya putih tetap, begitu, tapi pelan saudara. Saya bisa lihat di mata saya. Dia datang, trek. Berhenti di depan saya itu kilat, cepret. Karena dia saya lihat, mengarah ke saya. Saya pikir lagi seperti kayak yang tadi, katakanlah setan yang tadi yang berapi tadi ya. Lah ini juga gini, cuman ini nggak menakutkan, hanya kayak kilat dia, nggak ya, cek mengarah ke saya. Trek di depan saya dia, ceprek gitu. Begitu di depan saya saudara. Apa yang terjadi saudara? Kilat itu tadi berubah menjadi orang. Waktu saya lihat orang itu, saya jaraknya dari sini mungkin 1,5 meter saudara ya. Saya kaget, tiba-tiba dia jadi orang, dan saya tahu itu orang. Dari mana saya tahu saudara? Sebentar saya refresh ya. Saya sering lihat lukisan Yesus. Di gereja-gereja Katolik itu banyak tuh. Di Melbourne tuh banyak. Rambutnya gondrong, berkumis, tampangnya tampang orang Yahudi. Mediterranean ya. Tampangnya gitu, dagunya ini, hidungnya mancung. Waktu saya lihat itu persis seperti yang saya lihat itu yang sering-sering di gereja. Siapapun film-film Yesus ya begitu orangnya. Ya saudara ya. Passion of Christ. Ya begitu. Itu yang saya lihat di depan saudara. Waktu saya dapat spontanitas saudara. Saya teriak. Saya bilang, Tuhan, tolong aku mau mendekat gitu saudara ya. Tapi 2 yang di belakang ini menahan saya. Saya nggak dikasih saudara. Saya bilang, please Lord help me. Aku sakit ini Tuhan, aku sakit ini Tuhan. Please, aku bilang. Sambil saya mau mendekat, tapi saya tahu ditahan.
Saya mau lompat gitu saudara, saya tahu ditahan gitu. Gitu ya. Saya ini berteriak 2 kali saudara. Tolong Tuhan, sakit kali. Seketika itu juga saudara, setelah 2 kali saya ngomong itu, dia kembali jadi kilat saudara. Dia kembali jadi kilat. Dan dia hilang. Itu saya lihat. Hilang dia. Saya bilang, Tuhan hilang. Dan tiba-tiba saudara, saya dipulangkan. Diturunkan. Dan waktu diturunkan sama prosesnya. Saya diturunkan lagi gini saudara. Mundur saudara. Lucu saudara, mundur. Dan pada saat nggak bertahu berapa detik saudara, saya lihat saya sudah nggak di planet-planet yang tadi itu. Saya sudah di bumi ini saudara. Dan mana saya tahu. Tiba-tiba saat saya lihat itu langit yang tadi terbuka bergerak lagi saudara. Bergerak lagi nutup. Bergerak lagi nutup. Jadi 3 atau 4 kali saudara saya nutup. Saya sadar saudara, saya mau dipulangkan. Dalam hati saya, aduh, saya dipulangkan ya, saya dipulangkan. Saya dipulangkan. Sehingga saya udah nggak takut lagi. Saya udah nggak ini lagi, saya diturunkan. Tak, tiba-tiba berhenti saudara. Nah waktu berhenti itu, saya sadar, waktu saya diangkat juga, saya berhenti dulu. Jadi kalau di kami militer itu namanya daerah persiapan ya saudara ya. Sebelum kita bertempur ada daerah persiapan ya. Logistik, senjata, segala macam. Jadi di situ ditaruh saya. Tak, berhenti, dia diam. Saya sadar, wah berarti sudah mau ke rumah saya ini. Dan benar saudara, setelah dia tak berapa second, saya diturunkan pelan. Pelan, seperti waktu saya diangkat tadi saudara. Pelan, dan ini pun gitu saudara. Pelan, pelan. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Praise the Lord. Kudengaran lagi lah suara Heri ketikannya. Tapi masih sayup-sayup. Di situ saya, Heri belum sekolah. Heri belum pergi. Berarti Heri masih sedang ngerjain PR-nya. Semakin saya diturunkan saudara. Semakin jelas itu suara. Semakin clear bahwa Heri itu mesti di situ. Dan kira-kira hampir mau mendekati saudara. Itu jelas. Tak, gitu ya saudara. Makin jelas, makin jelas, makin jelas. Dan saya tahu saya mau dikembalikan ke tubuh saya ini tadi saudara. So ini saya tahu ditempelkan roh saya saudara. Waktu ditempelkan itu saudara, saya kepingin tahu. Ini pikiran saya saudara, kepingin tahu. Siapa sih yang bawa saya ini gitu ya. Otomatis saya buka mata saya saudara. Saudara tahu shadow, bayangan ini. Saya punya bayangan saudara. Saya lihat bayangan putih terbang saudara. Saya tidak lihat itu malaikat. Saya tidak lihat sayap. No. Shadow, bayangannya. Bayangin saudara. Yang kedua saudara. Saya lompat. Karena saking buka mata kaget. Lompat. Apa yang terjadi saudara? Si Heri lompat. Dia teriak. Hah? Mas Nelson sembuh. Mas Nelson kok bisa berdiri? 6 hari saya nggak berdiri saudara. 6 hari saya unconscious. Tiba-tiba saya berdiri. Waktu dimensionnya saya, Mas Nelson kok bisa berdiri? Saya sadar kalau saya sudah disembuhkan Tuhan. Saya teriak. Saya gini-gini kan perut saya saudara. Saya gini-gini kan hilang. Saya langsung ke fridge, ke kulkas. Saya buka kulkas. Sorry, saya ambil nasi. Saya nggak pakai sendok saudara. Saya makan. Saya telan hilang, sampai di sini hilang. Saya minum air hilang. Saya nangis, saya berteriak, Tuhan, thank you. Tidak 60% sembuh, saudara. Tidak 70%, tidak 80%, tidak 99%. 100% totally I'm sembuh.
Saya keliling rumah itu saudara sambil teriak-teriak sambil seperti tidak percaya. Saya pun seperti tidak percaya. Bisa hilang, bisa nggak ada di sini sakitnya. Ini aneh. Wow, si airnya itu sampai gimana jumpa Tuhan ya? Sampai begitu. Terus kamu ngapain? Ngomong apa? Begitu-begitu dia tanya saudara ya. Karena saya sudah nggak ada perasaan sakit lagi saya saudara. Sampai mandi pun saya teriak-teriak manggil nama Yesus saudara. Karena bagi saya ini nggak lazim, nggak normal. Belum pernah saya mengalami yang namanya seperti ini. Di dalam kehidupan saya nggak pernah saudara. Orang dokter bilang harus dibawa kok. Nggak pernah. Saya mandi saudara. Waduh, saudara nggak tahu 6 hari itu nggak ganti baju saya saudara rupanya. Saya sadar baju saya itu nggak ganti rupanya 6 hari. Maaf saudara ya, nggak tahu loh baunya gimana saudara. Udahlah Tuhan yang tahu saudara. Ya. Nah, saya ganti baju. Saya teleponi teman saya yang gereja itu. Mereka kaget. Hah? Ada apa? Ada apa begitu saudara? Tiba-tiba saudara, teman saya Roni telepon saya. Sen, ini sekarang saya baru nggak off lagi. Saya off hari Senin. Oh Lord. Terus gimana Mas Roni? Kita ke dokter. Ke dokter. Padahal udah sembuh ya saudara ya. Udah sembuh saudara. Tapi karena saya respect dengan dia. Karena sama-sama belajar Alkitab. Saya iyakan. Oke Mas Roni. Hari Senin ya. Kau kujemput. Aku bilang siap. Benar jam 10 dia datang. Ayo ke dokter. Aku malu saudara. Terserahlah. Kalau aku bilang aku udah sembuh gini, nanti dia bilang gimana ya. Gak enak. Oke. Saya datang saudara ke dokter itu. Saya ceritain semua. Apa dia bilang? Coba lihat leher kamu. Begitu dia lihat leher saya. Gak ada apa-apa. Terus waktu kamu makan ini sakit di sini. Iya. Ini sekarang gimana? Gak apa-apa. Dokternya bingung. Roni, dipanggil Roni ya. Kamu lihat dia waktu sakit itu. Ya saya lihat di hari Minggu sakit. Tapi saya nggak bisa kan. Untuk ngapain dia. Makanya saya bawa. Oh gitu. Tapi nggak ada ini lehernya nggak ada. Ininya pun nggak ada. Dia bilang gini apa saudara? Maybe that guy is a crazy. Gila katanya sama aku. Karena dia orang Buddha saudara ya. Orang Buddha, orang Chinese Buddha ya. Mungkin dibilangnya aku gila katanya. Orang datang, ininya nggak sakit, nggak ada koyak-koyak, ininya pun nggak ada apa-apa. Udah, go home katanya. Pulang. Pulang. Di situ meyakinkan saya. Secara kedokteran, secara medis, hilang penyakit saya saudara. Di situ saya yakinkan bahwa bukan perasaan saya aja mengatakan saya sembuh. Tapi saya sudah buktikan lewat dokter itu. Saya sembuh saudara. Tidak 99 saudara, 100%. Saya sembuh dengan luar biasa saudara. Saya merasa seperti kayaknya saudara dapat hadiah yang besar. Yang tidak terhingga, yang tidak bisa saya hitung. Yang tidak bisa saya compare dengan apa-apa. Mujizat Tuhan itu. Bisa hilang saudara. Saya berpikir kemana larinya ya. Saya nggak ngerti saudara ya. Sempat juga terpikir mana larinya ya. Tapi yang jelas, saya ketemu Tuhan dan Tuhan sembuhkan saya. Dan Tuhan lakukan hal-hal yang mustahil, miracle, supranatural di dalam kehidupan saya. Sehingga apa yang terjadi saudara, saya bersaksi di hadapan orang saudara yang ragu kepada Tuhan. Lebih bagus bertobat, saya katakan seperti itu saudara. Karena saya alami saudara, bagaimana sakitnya, dan bagaimana pertolongan Tuhan yang tidak tinggalkan saya. Itulah saudara kesaksian saya saudara. Saya sembuh total. Saya bisa beraktivitas lagi saudara. Saya bisa lagi memuji nama Tuhan yang dahsyat itu saudara. Saudara, pesan saya hari ini kalau saudara yang mengalami hal seperti saya. Jangan worse. Jangan takut saudara. Tetap tabah, tetap kuat. Sebut nama Yesus. Pertolongan akan terjadi untukmu. Saya percaya kalau aku ditolong, yang orang-orang biasa,
Yang orang yang nggak ngerti Alkitab, nggak ngerti teologi, nggak ngerti, ya. Tapi dia begitu care kepada saya. Dia begitu peduli kepada saya. Siapa sih Nelson? Nah, berapa kali menghujat Tuhan, menghina Tuhan. Siapa sih? Kalau diukur standarnya Tuhan, saya nggak lulus, saya nggak layak disembuhkan, saudara. Saya nggak layak. Boro-boro untuk masuk surga. No way. Saya itu bank, saudara. Tapi di situ Tuhan angkat saya. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah menyaksikan kesaksian saya. Mudah-mudahan Tuhan. Terima kasih Pak Yusuf, terima kasih saudara-saudara. Haleluya. Haleluya. Iya, terlalu dahsyat Tuhan Yesus. Dan terlalu ajaib untuk dikatakan, terlalu hebat untuk dibicarakan. Itulah Tuhan yang sangat membuat kita terkagum-kagum, ya. Saya sebagai hamba Tuhan sangat diberkati. Amin, Pak. Dan saya percaya bahwa lewat apa yang dibagikan oleh Pak Nelson itu sangat menguatkan kehidupan banyak orang dan juga membuat sebagian orang bisa tersadarkan. Karena sesungguhnya manusia itu perlu Tuhan yang benar. Manusia itu perlu Tuhan yang bisa membuktikan dirinya sebagai Tuhan. Bukan hanya Tuhan yang tertulis di dalam buku, tetapi dia harus bisa membuktikan Amin. bahwa dia adalah Tuhan yang sesungguhnya. Dan bagaimana Pak Nelson beberapa kali melakukan tindakan yang sama sekali tidak layak untuk ditolong oleh Tuhan. Tapi itulah Tuhan yang saya katakan bahwa kasih-Nya tidak bisa dikalahkan oleh kejahatan. Kasih-Nya tidak bisa dikalahkan oleh respon atau sikap manusia. Karena kasih itu di atas segala-galanya. Kasih yang mengubahkan hidup manusia. Kejahatan hanya membuat manusia tambah jahat, tapi kasih merubah. Luar biasa. Ya. Teman-teman, bagi Anda yang belum kenal Tuhan Yesus, ini saatnya. Jangan berlama-lama. Karena ingat, kematian itu sangat dekat dengan hidup manusia. Jangan sampai Anda terlambat. Karena kalau Anda mati di luar Tuhan Yesus, maka maaf, firman Tuhan dengan tegas mengatakan, Anda langsung diterkam setan dan langsung dibawa ke alam maut. Dan tidak bisa keluar dari situ. Anda akan masuk di dalam neraka. Sebab itu, kenapa kami terus dengan kasih yang begitu besar, yang meluap dari dalam hati kami, menghadirkan tayangan-tayangan konten untuk bisa berbagi dengan kehidupan teman-teman. Karena kami mengasihi Anda semua. Bukan karena kami baik, tapi karena Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus sudah menyelamatkan kami. Dialah yang mendorong kami untuk bisa berbagi, menghadirkan konten-konten yang saya percaya ini sangat bermanfaat. Saya sebagai hamba Tuhan, saya sangat diberkati dengan kesaksian ini. Bagaimana Tuhan Yesus itu begitu nyata. Dan dia the mighty God. Tidak ada yang lain. Dialah yang sesungguhnya itu, yang Anda butuhkan, yang Anda cari. Dan dialah satu-satunya yang mampu membawa kita manusia ke surga. Dan dialah juru selamat. Ya. Ingat teman-teman, manusia itu perlu juru selamat. Banyak orang berkata, kami tidak perlu juru selamat. Anda keliru. Ya. Manusia itu semua butuh juru selamat. Manusia salah minum air saja bisa mati. Manusia salah tidur saja bisa mati. Manusia terpeleset saja manusia bisa mati. Bagaimana Anda bisa selamat? Makanya di dunia ini manusia diperlengkapi dengan berbagai alat-alat yang dianggap bisa menolong, membantu keselamatan. Tetapi itu hanya bersifat sementara dan sangat terbatas. Banyak pengendara sepeda motor diharuskan menggunakan helm supaya untuk keselamatan. Tapi helm tidak banyak menolong.
Banyak orang kalau lagi naik mobil diharuskan mengenakan safety belt, tapi itu tidak banyak menolong, ya. Hanya Tuhan Yesus yang sanggup. Pak Nelson tadi mengalami satu penyakit yang seharusnya tidak ada satu kekuatan yang bisa menyembuhkan beliau, tapi Tuhan Yesus sanggup. Ya, terima kasih Pak Nelson buat kesaksian Anda yang luar biasa. Saya dan kami yang menyaksikan acara ini sangat diberkati. Mungkin Pak Nelson bisa sedikit kasih pesan kepada teman-teman yang belum kenal Tuhan. Kira-kira pesan apa yang Bapak mau berikan supaya jangan sampai mereka salah di dalam iman dan jangan sampai mereka artinya terlambat menerima Tuhan Yesus. Silakan Pak Nelson. Makasih Pak, saya Ya. appreciate Pak. Terus terang saudara-saudara yang mungkin hari ini yang menonton yang belum terima Yesus, yang statusnya backgroundnya seperti saudara, saya mau ingatkan saudara, kita harus tetap setia kepada Dia. Kita harus cari Dia, saudara. Saya sudah alami, saudara, ya, bagaimana saya menolak Dia. Saya tidak ceritakan semua di video ini, saudara. Waktu saya tinggalkan Tuhan, hidup saya kacau, saudara. Saudara tahu di video saya perjinahan demi perjinahan saya lakukan. Belum lagi saya mukul orang, tidak ada damai sejahtera di hati saya, saudara. Tidak ada. Hidup saya miserable, saudara. Hidup saya kacau. Hanya itu aja, karena nggak ada kasih di sini. Tidak ada yang drive saya untuk berbuat baik. Tidak ada sesuatu yang membuat saya itu jadi sukacita. Nggak ada, saudara. Tapi waktu saya mengenal Yesus, waktu saya mengenal kasih-Nya, waktu saya mengenal kebaikan Dia, kemurahan Dia, di situ saya bertobat, saudara. Di situ saya mengalami dari hari ke hari mujizat-mujizat, saudara. Walaupun problem tetap ada, karena Tuhan menjanjikan bukan untuk kita jadi nyaman, lepas dari penderitaan. Tuhan tetap izinkan saudara mengalami seperti penderitaan-penderitaan, tapi good news, Dia tetap selalu setia kepada Anda. Dia tetap selalu setia siang dan malam mendengar keluhan dan doa Anda. Dia tidak pernah disobey. Waktu teriak saudara, di situ Dia sudah ada. Di situ Dia sudah hadir, saudara. Seperti saya, saudara. Saya tidak ragukan lagi. Kalau saudara hari ini masih tidak percaya, saudara, itu hak Anda. This your problem, saudara. Itu urusanmu, saudara. Tapi saya menghimbau, saudara. Kalau saya sudah diberkati dengan cara-cara yang sangat luar biasa itu, saudara, please, saudara. Anda yang belum menerima Yesus, yang seperti saya backgroundnya, kembali, saudara. Atau seperti apa yang dikatakan Bapak Yusuf Manubulu tadi. Begitu Anda selesai, saudara. Anda langsung masuk ke neraka, saudara. Ingat, saudara, yang ngangkat saya itu malaikat. Saya diketemukan dengan Tuhan. Saya percaya, saudara, kalau saudara mereject Tuhan hari ini, ya, begitu Anda mati besok atau lusa, Anda akan disambut sama malaikat maut. Anda akan masuk ke neraka, saudara. Ini saya berani buktikan, saudara. Saya berani nyatakan. So, mari Bapak Ibu, yang masih setengah-setengah, yang masih ragu-ragu, yang sudah masuk, kembali. Apapun risikonya, apapun konsekuensinya, Tuhan akan membelamu. Kalau Tuhan bersama kita, siapakah lawan kita? Siapa yang bisa menantang kita? Dia akan menjadi pembelamu, penolongmu yang hebat, yang tidak bisa disetarakan siapapun di tengah-tengah dunia ini. So, sekali lagi, mari saudara, mari Bapak Ibu, teman-teman yang lain, kembali kepada Dia. Saya percaya engkau akan semakin dikuatkan, semakin akan dipulihkan oleh Tuhan kita. Itu aja yang bisa saya sampaikan untuk sementara, Pak Yusuf Budu. Thank you. Ya, haleluya. Luar biasa, ya. Terima kasih Pak Nelson buat kesaksian Anda yang sangat luar biasa. Saya sangat diberkati dan banyak teman-teman yang sangat diberkati dengan apa yang Anda bagikan pada malam hari ini. Dan saya percaya masih banyak kisah atau hal-hal yang luar biasa
yang telah Tuhan Yesus kerjakan di dalam hidup Pak Nelson. Dan di bagian kesempatan berikutnya kami akan masih tetap akan menayangkan kesaksian beliau, karena kesaksian ini menguatkan banyak orang dan juga menyadarkan bagi orang-orang yang hidup sembrono, hidup meninggalkan Tuhan, ataupun orang yang belum mengenal Tuhan Yesus. Karena dengar teman-teman, tidak ada juru selamat kecuali Tuhan Yesus. Hanya Dia juru selamat. Kenapa dia juru selamat? Karena Dia Tuhan. Ya. Kalau manusia tidak bisa jadi juru selamat. Nabi tidak bisa. Rasul tidak bisa. Malaikat pun tidak bisa jadi juru selamat. Karena malaikat terbatas. Tapi Tuhan Yesus, Dia Maha Kuasa. Dialah the mighty God itu yang mungkin bagi sebagian orang berkata, oh dia manusia. Tidak teman. Dia bukan manusia seperti saya dan Pak Nelson. Atau juga seperti Anda. Dia Tuhan yang turun dari surga. Amin. Dari pengajarannya saja tidak bisa dibantah. Tuhan Yesus berkata, jikalau kamu ditampar pipi kanan, berikan juga pipi kirimu. Mana ada rasul yang pernah mengajarkan seperti ini? Tidak ada. Mana ada nabi yang pernah mengajarkan seperti ini? Tidak ada. Ini pengajaran yang berasal dari surga karena Dia lautan kasih. Kamu ditampar pipi kanan, kasih pipi kirimu. Oh, ini dari satu kalimat ini saja membuat saya berlutut dan bertekuk lutut. Tidak bisa dibantah bahwa ini adalah Tuhan yang maha baik itu. Dia mengajarkan kasih, Dia mengajarkan pengampunan, Dia mengajarkan kebaikan. Kalau semua kejahatan bertemu dengan kebaikan, maka hidup akan menjadi surga. Hidupmu akan diubahkan. Tapi kalau hanya manusia, kalau kamu ditampar pipi kanan, minimal pukul kepalanya. Atau kalau kamu tidak bisa lawan, hindari dia. Jangan bertemu dengan dia. Tapi kalau Tuhan Yesus beda. Kamu ditampar pipi kanan, kasih pipi kirimu. Berdoalah buat musuh-musuhmu. Mintalah berkat buat mereka. Dan terlalu banyak lagi yang dinyatakan Tuhan. Bahwa Dia itu adalah Tuhan yang maha baik. Dan saya bersyukur bahwa kesaksian ini bisa dibagikan bagi teman-teman. Dan di waktu yang mendatang kita akan tampilkan lagi Pak Nelson, karena saya yakin masih banyak hal-hal yang luar biasa yang Tuhan kerjakan di dalam hidup beliau. Yang akan dibagikan kepada teman-teman. Oke, terima kasih buat Pak Nelson dan terima kasih buat semua teman-teman yang sudah bergabung di dalam link ini. Doa kami buat Anda semua, Tuhan Yesus mengasihi kita semua, Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan kita akan berjumpa di program selanjutnya, dan salam kemenangan. Amin.